produk UMKM, inovasi, implementasi kebijakan menjadi suguhan dalam Showcasing Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022, agar masyarakat bisa melihat langsung pencapaian dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Bagian dari rangkaian side event presidensi G20, FECDI 2022 turut menghadirkan ragam bahasan dan diskusi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital agar masyarakat lebih cakap digital. Selain memberikan literasi digital, momentum ini juga menjadi wadah sinergi antara Bank Indonesia, kementerian dan lembaga, serta otoritas terkait. Sinergi tersebut diperkuat melalui gerakan sinergi ekonomi dan keuangan digital. Betapa pentingnya transformasi digital ini. Kalau kita ngelihatnya di 3 aspek. Digitalization dari citizen atau people, digitalization dari economy, dan yang ketiga digitalization dari government. Bersama pemerintah, mari kita terus akselerasi transformasi digital Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan ya, para masyarakat, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati secara virtual suguhan inovasi produk dan layanan para pelaku ekonomi keuangan digital dalam FECDI 2022 ini. Dalam pembukaan FECDI, tentu antara pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk peningkatan strategi dari sinergi dan baik itu secara ekonomi maupun keuangan digital. Dan saya berharap bahwa ini menjadi side event daripada G20 yang nanti akan memberikan solusi dan akan menjadi lighthouse bagi para peserta G20. Selain itu, FECDI 2022 juga menjawab tantangan multidimensi terkait pengembangan pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan inklusif. Oleh karenanya, Committee on Payment and Market Infrastructure atau CPMI terbitkan kerangka kerja internasional dalam pembayaran lintas negara. Tak hanya itu saja, kerangka regulasi dalam mengatasi resiko terhadap aset kripto pun turut dibahas. Bank Indonesia kini tengah menjajaki desain penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC dengan melibatkan dukungan juga masukan pihak industri. Rencananya, Bank Indonesia akan merancang white paper pengembangan rupiah digital. Insya Allah sebelum akhir tahun nanti kita terbitkan white paper lah gitu ya, konsultatif paper kepada publik sehingga publik juga tahu arah ke depan seperti apa dan juga memberikan masukan-masukan dari masyarakat, dari industri dan sebagainya. Developing CBDC is about the optimal balance between design and policy objective for mitigating the risk. Therefore, the issue of CBDC must do no harm to monetary and financial stability, but rather support the fulfillment of the central bank mandate and bring the benefit of the community. Kemajuan sistem pembayaran merupakan tulang punggung perekonomian dalam menyokong upaya pulih bersama. Digitalisasi sistem pembayaran yang didukung inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran atau BSPI 2025 pun jadi game changer demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan. 3 inisiatif pembayaran digital Bank Indonesia seperti KRIS, BI Fast, Snap telah berkontribusi bagi perluasan akses pembayaran ke semua lini masyarakat. We know KRIS, QR Indonesian Standard, has been adopted by 20.6 million user with an additional 15 million new user targeted by the end 2022. We also have BFAST, our real-time, never sleep, and affordable fast payment system. We already now have 50 banks as a participants with more to come. National Open API Payment Standard, SNAP, the newcomer, and will be soon implemented. This also will help to increase the competition and level of playing field for new market entrants.
keketuaan ekonomi memang sedang dihadapkan pada permasalahan global yang kompleks. Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan bauran kebijakan yang tak hanya terbatas pada kebijakan moneter dan makroprudensial, namun juga mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran. Isu-isu tersebut dibawa ke dalam sejumlah diskusi dalam side event G20 July Series. Salah satunya, Seminar Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery yang membahas 4 bagian besar untuk didetailkan, yakni eksplorasi terkait konsep, implementasi ke depan, monetary policy, stabilitas sistem keuangan, dan bagaimana menavigasi tantangan ke depan. Selain itu, alternatif solusi yang dapat diimplementasikan secara global dibutuhkan sebagai respon mengatasi perlambatan ekonomi, resiko inflasi, juga naiknya harga komoditas dan energi. Hal tersebut digarisbawahi dalam gala seminar Macroeconomy Policy Mix for Stability and Economic Recovery. We've broadened our knowledge of the complexities of the international financial system. And these advances help refine our understanding of how policies interact and can respond jointly in the face of pandemics, financial crises, and other local and global shocks. We do have to approach macroeconomic and financial stability, growth, and employment, understanding that only a comprehensive approach can provide the foundation for stability for the future. Ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu dari 6 agenda prioritas jalur keuangan G20. Untuk mencapainya, diperlukan optimalisasi keuangan syariah dan peningkatan dukungan pembiayaan hijau. High-level discussion Optimizing Endowment Fund for Sustainable Financial Inclusion mendiskusikan peran penting keuangan sosial syariah agar bisa menjaga daya beli dan menciptakan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, mobilisasi pembiayaan ekonomi hijau pun diperlukan, utamanya dalam memitigasi perubahan iklim yang menjadi tantangan dan peluang baru bagi perekonomian. Casual Talk Scaling Up Green Finance in Indonesia juga mendiskusikan sinergi antar otoritas sektor keuangan dan pelaku usaha agar bisa menuju ekonomi rendah karbon. Tingginya angka inflasi tengah dihadapi otoritas pengambil kebijakan dunia saat ini. Terlebih situasi geopolitik Rusia-Ukraina telah memperpanjang gangguan rantai pasok. Pengetatan kebijakan moneter pun berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dan meningkatkan risiko stagflasi. Gala Seminar Monetary and Financial Sectors Policy to Support Stability and Recovery turut merumuskan respon akan hal tersebut, membentuk sistem kolaborasi dan kerjasama global dalam mengatasi tantangan kerawanan pangan, mengulas bauran kebijakan makroekonomi, serta menerapkan kebijakan moneter dan makroprudensial dengan memitigasi risiko terhadap stabilitas keuangan. Rangkaian side event presidensi G20 diharapkan memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, memberi referensi untuk melakukan exit strategy untuk mendukung pemulihan, serta mengatasi efek luka memar untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Sejalan dengan semangat Recover Together, Recover Stronger.